Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Khairiyah dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat PROMOS atau program semester dan RPP. Di sini saya memenuhi tugas dari Bapak Dr. Andes Haji Samdani, MPhilI, dengan mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Simak video berikut. Nah, jadi kita kenali terlebih dahulu apa itu PROMOS. Jadi PROMOS itu kepanjangan dari program semester. Nah, yang mana merupakan program pengajaran yang harus dicapai selama dengan waktu 1 semester. Selama periode ini diharapkan para peserta didik dapat menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan yang utuh. Program semester ini dibuat dengan masing-masing bidang mata pelajaran. Artinya, hanya satu bidang mata pelajaran dalam satu PROMOS, yang di dalamnya terdiri dari pokok bahasan atau subpokok bahasan, alokasi waktu, dan alokasi pertemuan kapan pokok bahasan atau subpokok bahasan tersebut disajikan. Nah, apa saja isi dari program semester? Jadi yang terdapat tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan atau yang dirumuskan, dan keterangan-keterangan lainnya. Apa saja komponen-komponen program semester? Nah, jadi ada beberapa komponennya yang meliputi identitas yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat program semester? Jadi ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, itu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran yang efektif, dan waktu pembelajaran efektif dalam per minggunya. Nah, di sini sangat penting sekali dalam merumuskan dan membuat program semester itu dengan melihat kalender pendidikan, bisa dari kalender Hijriyah maupun kalender Masehi. Nah, jadi hari-hari libur yang meliputi seperti jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk juga hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Yang ketiga, menghitung jumlah hari belajar efektif yang biasa disingkat dengan HBE, dan jam belajar efektif yang disingkat JBE setiap bulannya, dan semester dalam 1 tahun. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta analisis materinya. Yang kelima, membuat catatan dan keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Nah, berikut ini merupakan contoh program semester. Jadi yang pertama itu yang dicantumkan terlebih dahulu adalah identitas. Yang paling atas, nah, identitas yang terdiri dari satuan pendidikan atau nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, alokasi waktunya. Nah, setelah itu cantumkan juga materi pokok atau kompetensi dasar dengan sesuai mata pelajaran. Nah, jadi di sini ada 3 bab
bab pelajaran. Nah, di sini juga dicantumkan jumlah jam pelajarannya. Dengan itu juga diperhatikan dalam membuat program semester. Di sini ada bulan. Nah, jadi di sini semester ganjil itu dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan terakhir Desember. Nah, di sini juga dicantumkan jumlah jam efektif berapa dalam satu semester, terus ditambah jumlah jam cadangan. Nah, di sini materi yang pertama itu ada 7 jam pelajaran, yang kedua 7 jam, yang ketiga 19. Jadi itu dijumlahkan semuanya menjadi 33 jam pembelajaran dalam satu semester. Dan ditambah dengan jumlah jam cadangannya ada 2. Nah, jadi dengan total 35 jam pelajaran. Nah, di sini juga di dalam kalender itu dicantumkan dengan sudah melihat dan menelaah kalender pendidikan. Jadi guru dapat menyesuaikan dalam pertemuan-pertemuan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada yang berwarna yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu warna tersebut harus diberikan keterangan agar lebih mengingat maksudnya itu apa. Nah, di sini ada yang berwarna merah di bulan November, dan di bulan Desember itu ada warna hijau dan kuning. Itu diberikan keterangan di bawah. Nah, di sini dijelaskan keterangannya itu apa. Nah, di sini yang berwarna merah itu keterangannya adalah latihan ulangan semester 1. Sedangkan yang berwarna hijau itu keterangannya ulangan semester 1. Sedangkan yang berwarna kuning itu libur semester 1. Nah, jadi harus diberikan keterangan-keterangan yang jelas. Nah, yang terakhir juga di sini dikeluarkan di mana dan kapan dikeluarkan program semester ini. Dan juga yang terakhir itu guru mata pelajaran yang membuat, dan sebelah kiri ini kepala sekolah yang mengetahuinya. Nah, jadi lanjut pembahasan RPP. Nah, jadi kita ketahui juga RPP itu merupakan hal yang sangat diperlukan ketika pembelajaran akan dilaksanakan atau dilakukan. Karena RPP ini sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran, yakni sebagai upaya pencapaian suatu kompetensi dasar. RPP juga merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Apa saja komponen-komponen RPP? Jadi ada juga beberapa komponen dari RPP ini yang meliputi identitas sekolah, seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, subtema, kelas atau semester, alokasi waktu. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, kegiatan pembelajaran, yang mana terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang selanjutnya penilaian hasil belajar, yang terakhir sumber belajar. Nah, langkah-langkah membuat RPP. Jadi yang pertama langkahnya itu adalah mengisi kolom identitas.
Yang kedua, menentukan alokasi waktu, merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi materi ajar yang berdasarkan materi pokok atau pembelajaran. Yang kelima, menentukan metode pembelajaran, merumuskan langkah-langkah yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir, menentukan alat atau bahan atau sumber belajar yang akan digunakan. Selanjutnya, menyusun kriteria penilaian. Jadi berikut ini merupakan contoh RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi langkah-langkah membuat RPP itu yang pertama tadi kan mengisi kolom identitas. Nah, jadi yang terdiri dari nama sekolah atau satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tema, dan alokasi waktu. Selanjutnya itu ada kompetensi inti yang terdiri dari KI1, KI2, KI3, dan KI4. Nah, di sini juga menggunakan kata-kata operasional. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini merupakan sejumlah kemampuan yang mana harus dimiliki oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi. Dan ini disesuaikan dengan materi ajar yang mana akan dilaksanakan nanti atau yang akan disajikan nanti oleh seorang guru. Selanjutnya ada indikator. Jadi indikator pencapaian kompetensi ini merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar dengan secara spesifik, secara jelas, yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan dalam merumuskan indikator itu juga menggunakan kata-kata operasional. Nah, di sini juga menggunakan satu kalimat, satu indikator itu menggunakan satu perilaku. Nah, di sini contoh kata operasional itu seperti mendefinisikan, membaca, menerjemahkan, menjelaskan, mengamalkan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan itu dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah dirumuskan. Nah, selanjutnya itu ada uraian materi atau materi ajar yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Jadi materi ajar ini itu menyesuaikan dengan indikatornya. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran ini guru harus menyesuaikan dengan si peserta didik, artinya yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan menyesuaikan karakter. Nah, di sini contohnya ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan masih banyak lagi metode lainnya. Dan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Karena metode pembelajaran ini guru itu supaya dapat menciptakan suasana dalam belajar. Selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran dan alatnya. Nah, di sini medianya ada multimedia
seperti PPT, gambar atau poster, dan masih banyak juga. Nah, dalam merumuskan media pembelajaran, ini juga harus sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada alatnya komputer LCD. Jadi alat ini juga yang membantu dalam melangsungkan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran yang mana terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, jadi kegiatan pendahuluan ini merupakan kegiatan awal dalam pembelajaran. Biasanya di sini tidak memerlukan waktu yang banyak. Bisa diperkirakan itu 5 menit, bisa kurang. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan inti, yang mana ini merupakan kegiatan ketika guru dalam menyampaikan materi atau sampai kegiatan berakhir. Nah, kegiatan inti ini memerlukan waktu yang lebih banyak daripada kegiatan yang lainnya. Di sini kegiatan intinya ada 25 menit. Nah, terakhir itu ada kegiatan penutup. Jadi kegiatan penutup ini juga tidak memerlukan waktu yang banyak. Bisa juga sekitaran 5 menit saja. Dan kegiatan penutup ini mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penilaian. Jadi prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar ini disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaiannya juga. Nah, jadi di sini juga disesuaikan dengan materi ajar, apa yang akan dinilai nantinya. Di sini contohnya ada membaca, bisa misalnya membaca Al-Quran, dan juga di sini ada menghafal, misalnya menghafal Al-Quran dari dalil, terus menghafal hadis dan lain sebagainya. Nah, itu pun termasuk dari instrumen penilaian dari guru. Nah, jadi dalam instrumen penilaian itu memperhatikan juga aspek-aspeknya apa yang dinilai, seperti kelancaran, tajwidnya, apakah pas atau tidak, terus makhrajnya juga. Nah, itu sangat perlu sekali diperhatikan. Selanjutnya ada sumber belajar. Nah, jadi sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi dapat diambil referensi, misalnya dari buku, internet, dari lainnya juga. Dan yang terakhir di sini juga dicantumkan guru mata pelajaran yang membuat RPP tersebut dan diketahui oleh kepala sekolah. Sekian video dari saya bagaimana cara membuat promes dan RPP itu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.